Ningga Opan. Astagfirullah. Video yang diunggah akun Instagram @ajibandung memperlihatkan situasi di perlintasan rel kawasan Cimindi, Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman ini, suasana sudah tidak aman karena kereta melaju mendekati lokasi. Namun alih-alih menunggu, beberapa orang justru mengambil risiko besar. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melintas di rel saat kereta sudah dalam posisi mendekat. Rekaman juga menunjukkan sejumlah orang berlari menyeberangi rel saat kereta sudah sangat dekat. Padahal warga sekitar sudah berteriak memperingatkan bahaya yang mengintai. Alih-alih mengindahkan peringatan, mereka tetap melanjutkan langkah. Puncak ketegangan terjadi saat seorang wanita hampir ditabrak kereta. Beruntung insiden ini tidak berujung pada tragedi. Rekaman juga menunjukkan seorang pengendara sepeda motor yang sedang mendorong kendaraannya karena mogok nyaris tertabrak kereta api. Petugas rel kereta api langsung berlari menyelamatkan sang pengendara sepeda motor. Sementara kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan kendaraan roda 4 kembali terjadi. Kereta api komuter lain Doho, relasi Malang-Kertosono menabrak truk pasir yang mogok di perlintasan Berpalang di Blitar, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk nekat melintas saat sirine peringatan sudah berbunyi dan petugas siap menutup palang pintu. Saat berada di tengah perlintasan, kendaraan tiba-tiba mogok. Sopir truk langsung keluar dan meminta pertolongan warga. Meski sempat didorong belasan orang, tabrakan tidak terhindarkan. Meski kejadian ini tidak berujung kecelakaan, momen tersebut memperlihatkan betapa tipisnya jarak antara selamat dan tragedi. Dalam hitungan detik, kesalahan kecil bisa berubah menjadi insiden besar. Kejadian ini menjadi alarm keras tentang pentingnya kesadaran keselamatan di perlintasan kereta. Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, tegaskan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dalam urutan gerbong kereta seperti yang diusulkan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Arifah Fauzi kemudian minta maaf setelah usulan pemindahan gerbong perempuan ke tengah dianggap kurang tepat. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Usulan pemindahan gerbong KRL perempuan ke tengah oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menjadi polemik dan menjadi perbincangan di media sosial. Namun, Dirut PT KAI, Bobi Rashidin tegaskan pihaknya tidak membedakan gender dalam pembagian urutan gerbong. Mengenai gerbong perempuan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membedakan dan tingkat keselamatan tidak kita bedakan antara gender perempuan dan gender laki. Ya. Yang kedua adalah selama ini kami melakukan pemisahan itu karena ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah supaya tidak terjadi yang namanya harassment. Yang kedua adalah memberikan kemudahan akses untuk para perempuan atau para wanita juga. Yang ketiga adalah memberikan security yang lebih. Karena itu kan lebih dekat dengan penjaga yang ada di itu, maka dari ujung ke ujung. Sehari setelah usulkan pemindahan gerbong ke tengah, Menteri PPA kemudian meminta maaf. Arifah sadar pernyataannya kurang tepat. Saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Bekasi Timur. Kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur terjadi pada Senin malam. Akibat kecelakaan itu, 16 orang meninggal dunia. Sementara penyebab kecelakaan masih diinvestigasi KNKT. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Mantan finalis Putri Indonesia Jenny Rahmadial Fitri ditetapkan sebagai tersangka kasus klinik kecantikan ilegal. Jenny mengaku-ngaku sebagai dokter kecantikan dan melakukan tindakan facelift pada belasan orang. Salah satu korban bahkan cacat permanen. Dari panggung gemerlap Putri Indonesia, Jenny Rahmadial Fitri kini mendekam di penjara. Mantan finalis Putri Indonesia Riau 2024 ini ditetapkan sebagai tersangka kasus klinik kecantikan ilegal. Jenny diduga menjalankan praktik sebagai dokter kecantikan tanpa memiliki latar belakang tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Sejak tahun 2024 di sebuah ruko yang disewanya di Jalan Tengku B, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Jenny diduga mengaku sebagai dokter kecantikan dan melakukan tindakan operasi kepada pasien dengan iming-iming memberi harapan besar kecantikan. Ada sekitar 15 orang yang menjadi korban yang mengalami luka infeksi di bagian wajah dan kepala. Salah satu korban bahkan cacat permanen. Estetik klinik. Nah, di situ dia melakukan tindakan medis sampai kerusakan fisik yang sangat fatal terhadap klien kami. Seperti alisnya hancur, mukanya terbelah, sampai kuping, sampai juga mulutnya hancur dan juga bibirnya. Tim Subdit 4 di Treskrimum Polda Riau melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah peralatan medis kecantikan untuk dijadikan barang bukti. Dilakukan oleh pelaku ini adalah memberikan tindakan medis, tindakan kecantikan di klinik yang bersangkutan dengan variasi harga dari 1,5 juta sampai 16 juta rupiah, yang mana di klinik tersebut dipajang sertifikasi-sertifikasi yang dimiliki oleh tersangka seolah-olah telah memiliki keahlian di bidang kecantikan ini. Usai menggeledah, polisi langsung menyegel dan menggembok klinik milik mantan finalis Putri Indonesia asal Riau tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Kita ke kasus kekerasan daycare Yogyakarta. Pemirsa, buntut aksi vandalisme di daycare Little Aresa, warga sekitar rumah memasang spanduk untuk tidak mencoret maupun merusak. Menurut warga, rumah tersebut bukan milik daycare Little Aresa. Pada spanduk tertulis bahwa bangunan rumah bukan milik Little Aresa dan dimohon untuk tidak mencoret, merusak, atau masuk tanpa izin. Ini merupakan buntut dari vandalisme atau coret-coretan di rumah penitipan anak tersebut. Menurut warga, Little Aresa hanya mengontrak di rumah tersebut. Masa sewa rumah pun akan berakhir pada pertengahan bulan Mei 2026 mendatang. Menko PMK Pratikno menyatakan akan merespon kasus daycare di semua daerah. Proses hukum akan berjalan bersamaan dengan memastikan kualitas layanan daycare yang ada. Kita tidak hanya semata-mata merespon Jogja, tapi juga merespon daerah-daerah yang lain. Jadi mulai penanganannya standarnya sama, bahwa ada tentu saja ada proses hukum jika itu memang ada indikasi pelanggaran hukum, terus kemudian trauma healing kepada anak, kepada keluarga korban, dan juga penutupan daycare yang ada, tapi yang kita juga menyadari betul bahwa daycare itu banyak dibutuhkan juga oleh masyarakat. Jadi kami tetap menjaga betul bahwa daycare menjadi layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang penting adalah kita jaga kualitasnya, standarnya, bahwa ini adalah bagian penting dari perlindungan anak, pengasuhan anak, dan pendidikan anak, ramah anak.